Hurra! Dobro pozalovat, mój brat. Selamat datang, saudaraku. Mungkin kalimat itu yang berembus pelan di dermaga Vladivostok saat KRI Gusti Ngurah Rai merapat mulus di pangkalan armada Pasifik Rusia. Di saat sebagian pihak sibuk menebak-nebak arah angin politik kawasan, TNI Angkatan Laut justru santai melenggang ke negeri beruang merah. Latihan bilateral Oruda 2026 resmi dimulai. Sambutan hangat langsung diberikan oleh para pelaut Rusia kepada perwira dan awak kapal perang kita. Nostalgia lama kembali menyeruak, mengingatkan dunia bahwa hubungan militer Jakarta dan Moskow memiliki akar yang terlalu dalam untuk sekadar dilupakan. Tapi mari kita jujur, yang membuat mata para analis militer sedikit melotot bukan hanya soal ramahnya sambutan itu, melainkan keberadaan KRI GNR sendiri di sana. Fregat kelas Marta Dinata yang biasanya mondar-mandir di Laut Pasifik untuk ajang latihan rimpak besotan Paman Sam, kali ini justru memilih belok kanan, melaju jauh ke perairan dingin Vladivostok. Pesan implisitnya sangat jelas. Indonesia tidak berada di bawah ketiak siapapun. Manuver bebas aktif. Mengapa Vladivostok? Mengapa harus sekarang? Jawabannya sederhana. Diversifikasi doktrin. Selama bertahun-tahun, doktrin taktik dan mekanisme komunikasi tempur TNI Angkatan Laut sangat familiar dengan standar NATO karena intensitas latihan bersama negara-negara barat. Namun, menggantungkan pengetahuan taktis hanya pada satu kiblat perang adalah sebuah kecerobohan strategis. Rusia adalah maestro perang maritim asimetris, ahli dalam penjejalan peperangan elektronik, electronic warfare, serta pemilik taktik rudal anti kapal jarak jauh yang sangat mematikan. Mengirim KRI Gusti Ngurah Rai ke Vladivostok adalah keputusan jenius untuk mencuri ilmu langsung dari dedengkotnya. Kru KRI, GNR tidak hanya datang untuk makan malam formal atau sekadar tukar cenderamata. Mereka menyerap bagaimana cara armada Pasifik Rusia beroperasi di lingkungan bersuhu ekstrim, membaca pola radar lawan, hingga menyelaraskan prosedur komunikasi dengan sistem pertempuran non-NATO. Ini adalah pelajaran mahal yang tidak akan pernah bisa didapatkan jika kita cuma ikut-ikutan berbaris rapi di latihan Rimpak, garapan Washington. Medan tempur Vladivostok. Mari kita bedah sedikit sang aktor utama kita. Kita tentu familiar, KRI Gusti Ngurah Rai 332 bukan sekadar kapal patroli biasa. Ini adalah Guided Missile Frigate, fregat peluru kendali, dengan desain Sigma 10514 yang mengusung teknologi stealth atau penampang radar rendah. Dilengkapi dengan sistem manajemen pertempuran modern, radar pencari udara permukaan 3 dimensi, serta rudal pertahanan udara VLS Mika, dan rudal anti kapal Exocet M MM40 Blok 3. KRI GNR adalah salah satu etalase kekuatan pemukul terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Membawa platform modern berstandar barat ini bertandang ke markas besar armada Pasifik Rusia tentu memberikan dinamika yang menarik. Di satu sisi, Rusia bisa melihat langsung bagaimana performa fregat Indonesia. Di sisi lain, TNI Angkatan Laut bisa menguji sejauh mana keandalan sensor dan instrumen elektronik KRI GNR saat disandingkan dengan sistem peperangan elektronik khas Rusia yang terkenal pekat dan mengganggu. Inilah ajang pembuktian nyata. Para prajurit kita tidak datang sebagai penonton. Mereka menguji ketahanan mental, melatih interoperabilitas, sekaligus menunjukkan bahwa pelaut Indonesia mampu beradaptasi cepat dengan doktrin militer paling kompleks di bumi. Tamparan diplomatik. Tentu saja, manuver ini membuat beberapa pihak di Washington dan Canberra mengernyitkan dahi. Di tengah ketegangan geopolitik global yang kian memanas, Indonesia dengan santai memperagakan arti sejati dari politik luar negeri bebas dan aktif. Barat boleh saja sibuk menggalang aliansi eksklusif seperti AUKUS atau Quad, tapi Indonesia punya caranya sendiri untuk menjaga keseimbangan daya tawar di kawasan. Kita berlatih dengan Amerika, kita berlayar bersama Australia. Tapi ketika waktunya tiba, kita juga bisa duduk santai dan berkolaborasi erat dengan Rusia di Vladivostok. Ini bukan bentuk keberpihakan pada Moskow. Ini adalah peringatan halus tapi menohok untuk gerombolan Paman Sam. Jangan pernah anggap Indonesia berada di dalam kantong pasif aliansi Anda. Indonesia adalah pemain utama di Laut Natuna Utara dan kawasan sekitarnya. Jika ingin bermitra dengan TNI, bersikaplah setara. Diversifikasi latihan ini membuktikan bahwa TNI Angkatan Laut memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan dengan siapa, di mana, dan kapan mereka akan mengasah kuku-kuku tempurnya.
Latihan Oruda 2026 di Vladivostok pada akhirnya memberikan pesan yang sangat gamblang. TNI Angkatan Laut sedang membangun generasi prajurit yang tidak canggung berhadapan dengan doktrin Barat maupun Timur. Kru KRII Gusti Ngurah Rai akan kembali ke tanah air membawa segudang pengalaman berharga, pengetahuan taktis dari dua kutub ahli perang terbesar di dunia, sebuah modal penting untuk menjaga tiap jengkal kedaulatan laut yurisdiksi Indonesia dari ancaman siapapun, tanpa peduli dari mana ancaman itu berasal. Rusia telah menyambut saudara lamanya dengan hangat, dan dari Vladivostok, Sang Raja Wali Laut Indonesia mempertegas posisinya. Kita berteman dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa didikte oleh siapapun. Bagaimana menurut Anda? Apakah strategi diversifikasi latihan TNI Angkatan Laut ke Rusia ini sudah tepat untuk menyeimbangkan dominasi pengaruh Barat di kawasan Indo-Pasifik? Tulis analisis dan pendapat kalian di kolom komentar.